Hari keempat di Jepang. Hari ini kita berangkat agak pagi karena mau eksplor Arashiyama dan Fushimi Inari. Jadi perjalanannya itu dimulai sekitar jam setengah 7. Biar lancar, top up IC card dulu di mesin yang ada tulisan IC Charge. Jangan lupa siapin uang cash ya. Akhirnya nemu Ekistem. Ekistem adalah cap yang bisa ditemukan di stasiun atau tourist center, dan desain di tiap stasiun itu beda-beda. Tujuan pertama kami adalah Bamboo Forest Arashiyama. Walaupun cuacanya tuh agak mendung, tapi hari ini tuh lebih cerah dibanding hari sebelumnya. Sampai di stasiun Arashiyama, kita langsung disambut pemandangan Gunung Ogura yang dedaunannya lagi kemerahan. Cantik banget. Ekistem jelas nggak boleh ketinggalan dong. Jembatan Togetsukyo menjadi simbol untuk Ekistem stasiun Arashiyama. Terus perjalanan dilanjut dengan jalan kaki sekitar 800 meter ke Bamboo Forest. Dan di sepanjang perjalanan ini kita akan ngelewatin pemukiman warga dengan rumah-rumah yang minimalis khas Jepang. Dan karena belum sarapan, di gang masuk Bamboo Forest itu kita jajan dulu. Kita cobain dango alias kue manis dari tepung beras. Enak. Setelah jajan, kita lanjut jalan kaki melewati Bamboo Grove menuju Bamboo Forest. Tapi sebelumnya, mampir dulu ke Sogenji Garden di Tenryuji Temple. Kita lagi di Tenryuji Temple. Ini tadi bayar satu orang tuh 500 yen untuk ke gardennya aja. Kalau misal mau masuk ke dalam main hall itu harus bayar 300 yen lagi untuk turnya. Total 800 kalau mau ambil tour. Tapi kalau mau ke garden aja 500 yen satu orang. Sogenji Garden atau Sogenji Teien didesain dan dibangun oleh seorang Zen Master bernama Muso Soseki sekitar 700 tahun lalu. Tenryuji Temple termasuk Sogenji Garden adalah salah satu dari 17 situs warisan dunia UNESCO di Kyoto. Kolam ikan yang dikelilingi bebatuan dan pepohonan adalah ikon dari taman ini. Kolamnya. Setelah puas ngelamun di Sogenji Garden, kita lanjutin jalan ke Bamboo Forest. Jujur nggak banyak ambil footage karena tempatnya rame dan kita juga mau hemat baterai. Karena udah lapar, kita random aja jajan daifuku mochi di pinggir jalan. And surprisingly, enak banget rasanya. Kita beruntung karena pas beli ini tadi belum ngantri kayak gini. Ngantri banget cuy. Penglaris. Penglaris. Kita lanjutin jalan lagi ke Sungai Katsura. Jauh-jauh ke Jepang nemu siomay. Siomay Jepang, tapi ini udah agak kena soy sauce sedikit. Sama kayak siomay Indonesia. Buat makan siangnya, kita pesan pork cutlet set. Akhirnya nemu tempat makan yang proper. Setelah skip sarapan. Ini dia makanannya. Jujur ya, udah lupa detail rasanya gimana. Yang jelas sih enak. Kelar makan, lanjut jalan ke Sungai Katsura yang bikin aku Nggak bisa berkata-kata sih. The iconic river. sungai estetik yang wajib didatengin kalau ke Arashiyama. Salah satunya karena ada flagship store-nya Persen Arabica. Tujuan hipster Apa itu? Persen Arabica yang di Arashiyama. Ngantri banget tapi ya udahlah ya, udah sampai sini kita cobain aja. Buat beli satu cup kopi aja ngantrinya sekitar 1 jam. Kenapa cuma beli satu?
karena harganya lumayan mahal buat kita berdua. Walaupun ngantri lama, nggak berasa bosen karena perpaduan pemandangan indah dan kesibukan barista yang seru buat ditonton. Setelah nunggu sekitar 1 jam, akhirnya bisa ngopi dengan pemandangan kayak gini. Rasa kopinya sih biasa aja, cuma yang bikin spesial temen. Kita berdua menikmati suasana di pinggir sungai sambil ngeliatin orang jalan di kejauhan, orang naik perahu, dan burung pacaran. Kalau ke Kyoto lagi, kayaknya sih bakal mampir ke sini lagi untuk eksplor lebih banyak tempat di sekitarnya. Perjalanan dilanjutkan ke Fushimi Inari, but first jajan es krim dulu. Ya nggak perlu. Iya. Nggak perlu di depannya kan ya. Dari Arashiyama ke Fushimi Inari, kita naik kereta sekitar 30 sampai 45 menit. Udah termasuk ganti line di Tofukuji Station. JR 西日本をご利用くださいませ。お出口は右側です。JR 不要 Kan kita lagi jalan ke Fushimi Inari. Kebetulan sampai di Fushimi Inari udah agak sore, jadi kita cepet-cepet jalan ke tempelnya supaya nggak keburu gelap. Ini tuh orang-orang lagi pada ambil ramalan gitu. Kalau mau cobain, bisa bayar di loket yang tersedia. Kalau ramalannya bagus, kertasnya boleh dibawa pulang. Tapi kalau jelek, kertasnya diiketin di sini. Fushimi Inari itu ternyata tinggi. Dan karena waktu terbatas, kita cuma jalan sampai di Torii Gate paling bawah aja. Oh iya, winter itu sunsetnya cepet ya. Jadi di atas jam 5 sore aja tuh udah gelap. Kalau emang mau explore banyak tempat dalam satu hari, better start very early in the morning and plan your destination wisely. Usahakan jarak antara satu tempat ke tempat lainnya nggak terlalu jauh, jadi explore tempat wisatanya bisa lebih puas. Udah mulai malam, kita lanjutkan perjalanan ke Nishiki Market buat makan malam. Awalnya ngira bakal rame, ternyata banyak yang tutup. Untung masih ada beberapa stall seafood yang buka. Akhirnya nyobain makan seafood. Ini agak lupa sih apa aja yang aku pesen sebenarnya. Yang ini tuh sea urchin dan salmon roll dikasih miso something gitu, abalone butter. Yang ini scallop bakar. Itadakimasu. Itadakimasu. Biasa aja. Cobain uni. Uni apa uni? Bulu babi. Ini ya. Enak. Hah? Surprisingly, ini abalone butter ya kalau nggak salah. Biasa aja. Berarti yang mana favorit? Belum puas eksplor jajanannya, kita lanjut cobain unagi alias belut bakar. Unagi. Oishi, oishi, oishi. Apakah langsung pulang? Tentu tidak. Kita jalan kaki lagi buat ke Gion. Dan memutuskan buat cobain ramen ini.
makan di Shin Ramen di daerah Gion. Oke lah. Oke. Boleh makan. Kaki udah bener-bener pegel. Akhirnya kita naik bis ke Kyoto Station buat balik ke hostel. What a surprise! Ternyata kita datangnya pas banget sama atraksi air mancur musikal di Kyoto Station. Namanya Aqua Fantasy. Ini gratis ya. Masuk Kyoto Station ada lagi dong nemu atraksi gratisan. Jadi ini tuh semacam video mapping di tangga gitu. Lucu banget, temanya Natal. Ada orang yang berani naikin. Iya. Undangan. 50. Habis selesai beli oleh-oleh. Ini nggak banyak juga sih sebenarnya ya. Ini tuh Donki-nya jauh lebih sepi daripada yang di Osaka. Jadi mending kalau mau beli oleh-oleh ke Donki yang Kyoto aja. Jalannya udah pincang. And that's the end of our 4th day in Japan. See you on the next episode.